Gue tuh masih 27. Gue apanya? lagi sekali maksudnya. Makanya gue nggak bisa bilang diri gue tuh sebagai session gitu karena gue nggak pernah berhasil di situ. Karena era angkatan gue tuh Anda Dinut, Indra Prasetyo, itu angkatan gue, mereka sekarang session laris kan. Kenapa jadi terjun ke flamenco gitar? Karena bini gue orang Spanyol. Waduh, jadi lihat guys, gini itu mempengaruhi ya, mempengaruhi pola pikir dan kehidupan. Ternyata itu. Oh iya dong, kalau katanya Brad Pitt itu wanita itu adalah pasangan kamu itu adalah cerminan dari kamu. Misalnya orang. Jadi kalau abang ini konsepnya lebih kayak ke ngiringin orang makan. Ya, itu jadi ya. Dan nggak ada yang kayak request dong, ini nggak ada ya? Ada request. Ada podcast asik nih. Ngobrol santai di kos-kosan bareng Ibnu Borneo dan juga Ivan Bopeng. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen, dan share-nya semua. Begitu. Jadi kalau abang ini konsepnya lebih kayak ke ngiringin orang makan. Ya, itu jadi ya. Dan nggak ada yang kayak request dong, ini nggak ada ya? Ada request. Ada tetap. Jadi tadinya kan gue cuma mainin musik yang gue tahu doang kan. Misalnya flamenco terus ada fingerstyle apa gitu kan. Terus tiba-tiba gue di request misalnya kan lagu pop apa bisa main lagu ini nggak gitu kan. Tapi dibikin kan dengan gaya apa gitu. Terus gue berpada itu belum langsung bisa kan, harus gue belajarin dulu. Tapi kan gue simpan. Oh berarti mereka pengen gue main lagu kayak gini. Gue simpan. Terus gue mainin, besoknya dapat tawaran lagi bisa main untuk wedding nggak? Kalau kita ada request lagu, ya udah. Akhirnya lagu gue jadi banyak dari situ. Oh. Jadi bukan karena gue siapin dulu, karena udah ditanya dulu, lu bisa nggak gitu? Gue bilang iya. Soalnya bang, gua kan juga hobinya kan main instrumental. Cuman karena nggak tahu kenapa, mungkin gue yang kurang nge-branding atau gimana, akhirnya gue harus main dengan cari vokalis juga gitu loh. Padahal gue tuh pengennya tuh main kayak lo. Ya, tapi gue nggak kesampaian beneran. Padahal kan jarinya nggak mau diem juga dia kalau gitar kan. Tapi memang inilah maksudnya branding itu kan caranya macam-macam ya. Yang paling tepat buat lo itu apa? Itu harus ada studi kasusnya sih. Gagal dan berhasil yang mana itu harus lo yang tahu. Bukannya apa ya? Bukannya kita harus bisa menerima itu. Itu pertama. Lo bisa menerima kalau ini gue gagal di sini, ini gue nggak berhasil, ini berhasil, ini apa? Itu yang paling susah sebenarnya. Iya sih. Paling susah itu nggak bisa menerima gitu kan. Dalam konteks apapun ya, dalam misalnya mempromosikan diri atau main gitu. Dalam kondisi main juga gue begitu. Gue menerima diri gue seperti apa gitu, dan gue main semaksimal dengan gue yang gue bisa. Kalau yang nggak gue bisa dan ternyata misalnya gue bisa gue pelajarin, gue akan pelajarin. Jadi main sudah tinggal senyaman abang aja sudah berarti ya? Iya, tapi kan lama-lama kan manusia itu selalu belajar ya. Dalam musik apapun. Makanya ketika lo bisa menerima itu, sebenarnya di sisi lain itu adalah lo nggak akan berhenti belajar. Iya bang. Gitu. Jadinya lo upgrade terus gitu dengan berbagai macam keadaan. Karena gini loh, yang gue perhatiin ya, ini gue ngeliat dari diri gue sendiri. Gitu. Gue ataupun teman-teman yang lain yang gue perhatiin itu terlalu banyak alasan atau dipikirin terus gitu dibanding dilakukan gitu kan. Mulai bisa begini, gue harus bisa begini dulu nih, gue harus bisa begini dulu nih. Dan begitu pun orang-orang sekitarnya juga lebih seneng ngomongin kayak, wah lu kayaknya lebih asik begini lu mendingan kayak gini-gini aja. Nggak ngasih kesempatan sama diri kita sendiri untuk dengerin diri kita. Paham, mungkin kayak gitu. Ini dari kemarin udah diomongin gak aku nih kan. Musuh pas direkam nih ngomong nih. Jadi branding musik kayak gini, kayak misalkan gua nih Jakarta kan regulan, mana pernah gua nyanyi lagu dangdut gitu. Pas di sini gua iseng coba nyari dengan cara kayak gini, kok nggak laku ya dengan gini. Tapi kan brandingan lo kan memang dangdut Akademi 3. Ya enggak itu, awalnya gua nggak mau promosikan itu. Tapi kan dicoba aja. Coba tes pas nyanyi, coba kayak gini. Ternyata malah gini gitu ya, di Bali ini loh diterima gitu. Gitu. Ada orang gitu. Karena yang walaupun yang nyibir mah banyak. Gue nggak dengerin kok yang kayak gitu-gitu. Buat gue apa? I'm sorry ya kalau misalnya buat gue tuh orang-orang yang itu ya loser sih, orang-orang yang kalah aja. Karena gue juga dulu sempat pernah kayak begitu juga. Gitu. Gue menjadi loser juga dulu gitu. Ya, tapi yang lebih senangnya ngomongin gitu, dan lebih suka mengkritisin orang gitu ya. Wah lu baiknya lebih main gini, padahal dia juga nggak yang ngomongin itu nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Kecuali kita tuh harus punya budaya yang mentalnya itu bisa menerima sama menerima dan bertanya gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak tahu ya lo tanya gitu.
mentalnya tuh harus kayak gitu. Gue harus ngapain ya? Menurut lu gimana? Nah, kalau gitu kan enak kan? Iya, benar. Kalau ini kan kagak kan, langsung disekak kayak gitu. Iya. Lu kayak gak cocok deh main kayak gitu-gitu. Menjudge saja begini. Iya gitu kan. Indonesia Indonesia gitu. Iya, sama kayak gue dulu. Bener-bener. Lebih banyak abisin hidup itu mikirin hidup orang lain. Iya. Iya kan? Bener Bang. Kan lucu makanya. Gitu. Bukannya kita berkreasi segini mungkin gitu kan malah. Iya, ngomongin susahnya orang paling hidup sendirinya juga masih susah. Iya. iya Ya kan, bukan cari solusi buat diri dia sendiri. Gimana gue keluar dari kesusahan ini? iya Malah ngomongin susahnya orang lain. Itu tuh nggak efeknya apa? Itu emang efeknya psikologis. Karena lu ketika lu punya masalah, ketika lu ngomongin masalah orang lain, lu tidak lu kayak ngobatin masalah lu. oh Itu psikologis. Kayak Cicak bilang iya nih iya, kayak lo misalnya selalu ada orang misalnya nanya, lu nggak apa-apa kan? Lu nggak masalah kan? Gitu. Bisa jadi yang nanya itu ada masalah. Dengan cara ngomong kayak gitu, meredakan dia juga meredakan dia. Secara psikologis gitu. Ya itu. Lo iya kan, lo biar lo kayak merasa temen dia ada masalah juga. Iya nggak? Iya kan? Gitu kan. Dan itu banyak banget yang kayak gitu. Dan gue juga pernah kayak gitu. Lo membela diri lo dengan menanyakan masalah orang lain ya, menanyakan masalah orang lain atau mencoba menyelesaikan masalah orang lain. Itu yang paling parahnya. Kayak komedian gitu mungkin kalian. Iya, kayak lo nggak bisa lo punya duit cuma bisa untuk makan lo doang. Tiba-tiba lo menawarkan diri lo untuk bantu orang untuk makan buat dia. Iya. Buat gue itu salah. Benar. Iya kan? Nyiksa diri sendiri jadi. Iya, lo gimana bisa bantu orang kalau lo nggak bantu diri lo dulu? Logikanya gitu dong. iya benar Ya kan, baratnya lo naik motor, ada temen lo rodanya kempes, lo kasih bannya ke dia kan lo kan nggak bisa jalan. Lu kan pernah didorong. Iya gitu kan. ya artinya selamat kita dulu selamat baru itu selamatin orang Iya gitu. Di pesawat pun kayak gitu kok. Iya. Ya kan, lo ngasih masker lo dulu, baru lo ke anak-anak atau ke orang yang nggak mampu. Ya kan? Ya, itu hidup tuh seperti itu. Gua. Jadi akhirnya gue makin sadar ke situ, makin menerima diri gue seperti apa. Gue nggak begitu dengerin orang-orang ngomong apa, malah cuek aja gitu. akhirnya malah bisa berdiri sendiri dengan branding sendiri dengan seenak diri sendiri gitu Iya. Tapi emang merdeka ngerti gak sih itu lu kayak gitu semenjak di Bali Bang. Iya. Benar. Di Bali tuh memang tempat belajar memang benar. Iya. jadi dia main tuh merdeka pengen banget maksudku kayak aku gini kan main sebenarnya dibilang merdeka enggak juga Nah, juga kadang karena enggak sesuai diriku gitu iya kadang puyeng nyari vokalis juga ya. ya aku masih giringin orang apa segala macam aku pengen banget main instrumental sendiri dengan sesuka hatiku gitu tapi itu belum kesampaian sampai hari itu makanya itu yang aku mau belajar dan mungkin teman-teman juga pada banyak tanya yang dengan aku begitu kok bisa sih Bang Adin tuh mainnya instrumental aja nih, coba kok bisa sih tipsnya apa ya makanya aku Nanya ngobrol. tanya gitu Dan ya kalau tipsnya apa-apa itu tergantung orangnya dan macam-macam caranya. Tapi ada yang sama sih. Yang sama itu adalah ketika lu main musik, itu 80% itu mental yang bekerja. Ya, 20% itu informasi. Informasi itu lagunya apa, chordnya apa, tekniknya apa. Tapi 70-80% itu mental. Mental itu kayak misalnya lu main di tempat yang misalnya lu orangnya nggak lu kenal. Itu udah berperan lu mental lu di situ. Iya. Lu nyaman apa enggak? Atau enggak tempat yang berisik? Atau enggak lu ada orang yang nggak begitu peduli sama lu? Itu kan ngaruh sama mental kan. iya Terus lu ada lagu yang misalnya lu nggak pede nih sama lagunya gitu, secara teknik apa kan mental lu ngomong Iya, gitu. Ya kan. iya betul Jadi bedain sama main musik sama belajar musik. Nah itu lu butuh informasi sebanyak-banyaknya. Mental itu paling cuman ya nggak begitu banyak karena lu lah bisa latihan di kamar, latihan dengan temen-temen, ya kan. Gitu. Kayak misalkan ini kayak contoh gue ya nyanyi perasaan gue udah dengan gini begitu tapi penonton kepada anteng aja itu mental bener. Uji mental banget. Gitu. Jadi kalau lu udah merasa bisa bukan naklukin ya, lu bisa membuat diri lu nyaman gitu dengan main musik apapun, gua rasa nggak akan ada masalah orang lain. Karena lu akan punya sense, akan punya insting. Lu mainin ini orang akan menerima lu apa enggak. Dan itu kan ada test case-nya ya. Ya gue juga awal main dibilang berisik gitu, bisa dipelanin nggak gitu kan. Akhirnya ternyata gue nggak bisa main musik flamenco yang seperti ini di sini. Gue harus main yang lain. Karena akhirnya jadi mikir kan, ada informasi. Tapi mental gue udah siap dengan itu. Yang lu mau tahu awal gue main sendiri itu bukan kemauan gue. kemauan siapa Iya, jadi gue awalnya main itu gue tetap udah branding pakai nama gue. Tapi konsepnya kan band, quartet, instrumental gitu ya.
Gue main di restoran temen gue gitu, dia pengen gue main, terus dia bilang ke gue seneng sama musik lu yang ini, tapi gue tuh pengen lu main sendiri, boleh nggak gitu. Itu awalnya. Gue bilang, ya gue iya aja kan, pada waktu COVID kan gue udah menerima apapun gitu. Gue iya aja gitu. Pasrah boy. Penting cair aja udah. Iya aja. Dan disitulah gue baru mulai belajar banyak. Disitulah gue kenalan dengan lu. Gue kenalan dengan lagu-lagu yang gue bikin fingerstyle, terus gue kenalan flamenco-nya seperti apa gitu. Itu karena perjalanan. Karena bukan keinginan sendiri tadinya. Iya, akhirnya menerima itu kan, ternyata ini yang dimau. Oke, gue lakuin itu. Dan gue modify di situ. Jadi gue bisa bergerak dari situ. Terus gue akhirnya bisa jadi mainan gue gitu. Lagu-lagu yang akan gue produksi sekarang itu adalah lagu-lagu yang gue ciptain ketika gue main. Jadi gue gini nih, gue kan main loop nih kan. Gue tahu kekuatan gue di mana, gue tahu kelemahan gue di mana, gitu. Itu juga penting. Nah, mental itu berperan. Lu akan stay away atau nggak, lu akan keluar dari kelemahan lu akan kuatin di kekuatan lu. Gitu. Mental itu sangat berperan sih. Nah, gue tahu kekuatan gue di mana. Kekuatan gue misalnya gue sangat karena gue basic dari main elektrik, terus gue punya latar belakang musik kayak blues atau jazz apa, jadi gue improvisator gitu kan, untuk sebagai solois gitu. Jadi gue kuatin di situ. Gue kuatin. Nah, gue butuh akompanimen. Gimana nih cari akompanimen? Pakai loop. Iya. Kan gue bikin chord apa, akhirnya gue bikin solo yang karena gue merasa kekuatan gue di situ, gue bikin enakin gitu. Sampai berjalan itu akhirnya ada tiba-tiba orang datang ke gue, tamu, gue nggak bisa dengerin lagu, nyari lagu lu di Shazam. Itu lagu lu kan yang lu mainin. Padahal gue tuh cuma improve doang. Oh iya. Gitu. Ternyata malah laku. Ya, dan akhirnya ditanya-tanya udah lebih dari 15 orang. Akhirnya gue pikir, jadi ada akhirnya yang lagu-lagunya akhirnya yang gue tadi improve itu gue pakenin, jadi gue jadiin lagu. Itu terciptanya dari situ. Iya, benar, suatu kebetulan tapi malah menjadi ladang rezeki ya. Iya, tapi sebenarnya bukan kebetulan. Karena secara mental gue udah menerima apa aja, efeknya seperti apa. Yang dibilang kebetulan itu sekarang ini apa? Gue ini pengajar gitu ya. Gue tuh nggak bisa ngajarin kebetulan ke murid gue. Benar nggak gitu kan? Tapi kebetulan itu ada. Itu karena ada hal-hal di balik itu. Iya dong. Iya. Ya kan? Lu kalau misalnya ngomongin luck itu boleh kita ngomongin itu, tapi juga kita nggak bisa terlalu berpegang sama itu. Iya bang. Iya kan? Ya iya dong kalau gitu. Dan misalnya lu dapat job nih tiba-tiba, ya kan, job lu bagus, gitu. Orang bilang, wah lu beruntung dapat jobnya bagus. Sekarang kita trace bagaimana dia bisa dapat job. Ternyata job-jobnya itu dari teman-temannya dia. Ya kan? Dia sering bergaul sama teman-temannya dia. Iya. Dia sering, Ya sosialisasinya bagus lah. sosialnya bagus. Koneksinya bagus. Kan Iya. Berhasil. Oh iya sih. Nah, orang lihatnya karena nggak ngeliat proses itunya, dibilang makanya kebetulan. Iya benar. Iya kan? Iya benar, masuk. Iya kan? Karena dia Yang dia lihat dia nggak ngeliat proses. Dia nggak lihat ke belakangnya. Dia ngeliat Dia ngeliatnya ininya aja gitu. wah beruntung lu bisa gini. Itu kan ngomongan sangat standar banget di sini tuh di Indonesia. Ya kan? Karena aku jamin kayak Kadin gini tuh pasti akan susah prosesnya. Karena apa, musiknya segmented. Cara mainnya segmented. Tempatnya juga harus segmented gitu loh. Nah, itu Tapi dia diperbutkan orang gimana ya? Karena ya kan, tapi kan gue nyoba ada tempat yang misalnya berhasil, ada juga yang enggak gitu. Dan kita harus bisa menerima itu dan kalau itu yang mental itu tadi bang ya. iya mental, makanya mental kok beneran, mental itu berperan banget. Makanya nanti dari situ baru loh, misalnya kamu punya kemampuan misalnya 1 sampai 100, gitu kan. Ketika main musik gitu kan nggak selalu 1 sampai 100 terus. Iya. Kadang cuma 20. Loh, misalnya kamu main lagu yang misalnya lagu-lagu sekarang yang sederhana 3 chord doang misalnya. Ya kamu kan nggak harus keluarin semuanya. Insyaallah. Iya kan. Jadi pada sakit gigi. Iya kan. Disesuaikan kan. Kalau guru gua dulu bilang kalau buka air tuh jangan semuanya. Sedikit aja. Sedikit itu tergantung seperlunya gitu. Ambil ngetah lu kita biar Iya enak. dong, ya kan.
Nah, kiat-kiat masukan abang nih buat teman-teman yang ada di Bali nih bang, musisi-musisi Bali yang lagi ingin meningkatkan kualitasnya, bagaimana bang? Di Bali kayaknya udah kebuka semua sih sebenarnya apa. Biar mereka lebih semangat aja bang. Oh, lebih semangat. Iya. Ya mendapatkan motivasi lah dari abang, maksudnya kayak bukan inspirasi dari abang, maksudnya Nah, itu inspirasi dia. ke mereka lah gitu. Iya, coba lebih terbuka aja lah sama berbagai jenis musik. Terus juga banyakin temen yang memang Oke lah koneksinya. ya bener kan, oke, bukan koneksinya aja tapi memang mempunyai sesuatu yang bagus juga. Oh iya dong, kalau kamu gini, cari teman yang memang sesuai dengan kamu. Apa yang misalnya, kalau kamu bergaul dengan teman musisi yang baik, kamu akan jadi musisi yang baik. Loh, itu logikanya Oh gitu. iya benar ini. Kalau kamu berteman, kamu harus ngelihat lingkungan sekitar kamu seperti apa, dan kamu harus bisa menerima kalau kamu, oh gue jangan main sama dia kebanyakan. Iya. Gitu kan. Harus berani ngomong enggak lah ya bang. Ya, dalam hati jangan kosong ngomongin keluar ya. Hmm. Tapi bisa ngelihat, oh gue kalau main sama dia nih, gue nggak dapat sesuatu nih. Gue harus main sama orang yang lain, harus ketemu orang yang lain. Itu. Dan kita selalu punya selalu punya pilihan untuk itu. Bukannya kita nggak punya pilihan gitu. Kayak lu udah berteman sama ini, lu nggak boleh main sama yang ini, nggak gitu ceritanya. Cuma ada batasan gitu. Ada batasan. Kita kan nggak harus diekspos semuanya kan. Kan Iya. kita yang membutuhkan, bukan mereka. Betul. Jadi ya kita tahu, oh gue harus bergaul dengan musisi-musisi ini nih gitu kan, biar gue tahu informasi soal musik ini seperti apa. Karena pada intinya itu kita bisa ngejudge, ngeklaim, bikin statement musik kita ini, gue nih pemain gitar flamenco, gue ini apa. Tapi tahu nggak, kita ini selalu mengcopy, ambil hal-hal yang lain, terus itu yang membuat menjadi diri kita sendiri, bukan dari statement omongan itu. Kalau kata Stravinsky itu komposer yang terkenal, seniman itu, musisi itu adalah pencuri. Iya, kita mencuri ide orang lain untuk proses. Mau tahu yang dibilang proses seni itu apa? Itu bagaimana kita mengambil curian itu menjadi punya kita. Itu proses seninya. Secara tidak langsung, sebenarnya Tidak langsung. tidak sadar gitu ya. Lo, Tidak sadar. lo belajar ngomong ngapain? Niru, men. Iya benar. Benar juga. Secara tidak sadar. Iya. gitu. Niru dulu semuanya. Iya. Akhirnya terus lu dengerin ibu lu ngomong buku gitu, ini buku, terus lu ngomongin tante lu ngomongin ibu dengan intonasi yang beda tonnya, kan itu kan masuk informasi. Iya betul. Akhirnya lu nyari, oh gue seneng kalau ininya kan gitu loh, kalau Iya. dianalisain ya. Lama-lama akhirnya jadi suara kita sendiri. Oh. Dalam ya. Iya kan, logikanya gitu. Ada orang yang misalnya dengerinnya cuman ke satu orang doang gitu, dikit orang, pasti ngomongnya nggak akan jauh-jauh dari orang-orang itu. Ya, misalnya orang hanya bergaul dengan 4 orang ini, ya katakan itu, dia nggak bergaul dengan yang lain. Kemampuan orang ini nggak akan jauh dari 4 orang ini. Iya. Ya kan, nggak akan jauh gitu, pasti gitu. Tapi kalau misalnya dia luas, nah itu seninya di situ. Iya. Akan lebih lebih dinamis gitu. Gue punya teman yang ngomong bahasa Inggrisnya tuh sangat Harry Potter banget. Oh ini pokoknya bahasa Inggris. Gue heran, lu kok bisa ngomong bahasa Inggris? Karena referensi dia belajar bahasa Inggrisnya dari situ. Dari Harry Potter. Dari Harry Potter atau iya, terus dia ngikutin congkaknya, ya, akhirnya jadi kayak gitu. Benar. Ini ada cerita, gue punya teman lama mudah-mudahan. Dia belajar bahasa Inggris di Bali dari bahasa komputer. Oh. Jadi dia senang main komputer. Nah dia tuh belajar bahasa Inggris kan dulu belum kayak sekarang ada translate kayak gitu kan. Nah dia tuh, oh ini tuh enter, ini kayak ini. Jadi ditiru, dimasukin, dipraktekin sama dia di keseharian. Jadi bahasanya bahasa komputer. Iya tuh. Bahasa Inggris komputer. Unik juga ya. Bahasa keyboard komputer. Maka jadi pentingnya kita itu selektif. Karena kita nggak punya waktu untuk semua orang. Iya. Dan waktu itu terbatas. Kita cuma ada 24 jam. Ya kan? Dan kita 12 jam, makanya kita harus istirahat. Jadi lo harus mikirin banget tuh gunain waktunya untuk apa, untuk ketemu orang seperti apa. Yang gue dapet sih seperti itu ya. Jadi kesuksesan kita itu ditentukan dari bagaimana cara kita bergaul ya. Bergaul dan ya kita bagaimana kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Iya. Menerima. Nah itu guys, tips. Tadi dulu ada lagi. Apa lagi? Selama main flamenco pernah duet atau featuring atau collab sama siapa aja Bang? Mungkin sama pemain legend yang memang udah jadi
ya artis lah atau apa gitu. Kalau disuruh ingat gini gue agak lupa ya. Siapa? Kalau gue lihat historinya kayaknya sama Dewa Bujana pernah. Ya Bujana itu gue dibikin podcast, Bikin podcast. interview karena ya itu kan gue dulu di komunitas gitaris. Terus Terus kalau yang terlihat mungkin apa yang maksudnya terekam gitu nggak banyak ya. Maksudnya ini. Tapi gue tuh dulu tahun 2019 sebelum COVID tuh gue sering ke Singapura. Jadi ke Singapura itu gue di hire sama temen gue, dia punya sekolah flamenco. Dia tuh sering bikin tour masterclass dengan bawa maestro penari dari Spanyol datang gitu, dia ngajarin. Nah karena untuk bawa musisi dari sana mahal, akhirnya gue di hire gue sama bini gue untuk nemenin di kelas, jadi main untuk murid-murid. Itu sering banget. Terus akhirnya gue perform di Esplanade, apa itu dari situ. Ya, dan itu maestro banget ya, dan dia tuh ngasilin penari-penari top banget di Spain. Dan itu gue tuh banyak belajar juga pas lagi ngiringin di kelas itu. Dimarahin lah, apalah, oh lo mainnya gini. Kan kalau flamenco tuh sebagai pengiring atau lo sebagai solis. Nah gue lagi tuh lebih banyak sebagai pengiring. Pengiring penari gitu. Dan itu beda. Ya misalnya nari ini ada gerakan yang misalnya tangannya seperti ini gitu. Gitu. Nah pada saat itu koreanya menyuruh gue itu untuk bikin rasgeo itu strumming yang flamenco sesuai dengan gerakannya itu. Gitu kan, jadi treng gitu kan. Oh ini 2 kali treng. Dan itu milih sekian detik ya. Lo harus jadi pemain gitar flamenco itu ketika ngiringin nari, lo harus lihat ya. mata lo harus ngeliat dia dan kakinya. Oh berarti benar-benar kayak orang lagi bikin scoring bang ya? Iya lo, dan itu on the spot. Wah gila. konsentrasinya benar-benar ya. Iya, jadi lo harus ngeliatin ada momennya apa. Misalnya ntar kayak ada istilah namanya Yamada. Yamada tuh memanggil. Kalau misalnya dia udah bikin Yamada, terus bikin penutup itu Sierre. Sierre itu dari artinya menutup close gitu. Nah kalau dia bikin penutup gerakannya gimana, lo harus bisa ngikutin dia. Sekian detik itu. Misalnya kan lo harus begini, habis. Jadi apa yang On the spot loh. on the spot. Gila. Dan itu gue di kelas berapa kali dimarahin gue. Gue dimarahin abis, dibilang tai lo apa lagi. Bener orang Spanyol apa lagi kalau ngomong kan nggak ada kuahnya, langsung cepret aja gitu. Iya. Selepet langsung. Lo pas dateng nih gue kata maestronya itu, oke, lo yang main gitar, show me your falseta gitu kan. Falseta tuh melodi gitar flamenco yang dibikin untuk ketika misalnya ganti vokal. Jadi pas vokal istirahat, yang main solo gitarnya tuh digabungin sama chord. Nah itu dia nanya, tunjukin falseta lo apa aja gitu, mau main ini nih apa, Tientos, gue mainin falseta pertama gini, no me gusta, gue suka yang lain. Ini yang lain lagi, yang ini, ini oke nih. Gue mau yang kedua, lu gabungin begini. Dan itu dan on the spot terus gabungin. Wih, gila loh. Belum tentu kita masih ingat loh yang kedua yang kita. Makanya. Jadi dia langsung ngebayangin digabungin sama gerakannya dia dengan melodi gue itu. Wih gila sih. Itu kayak jadi yang Gila bang. Gila guys. Gila. Sekarang gimana kalau kita suruh main flamenco ya kan? Boleh. Gue pengen denger serius. Boleh. Itu tadi semuanya sudah dirangkum dengan sedemikian rupa. Sekilas tentang history Bang Adil Pasmail. Ini kita nih kayak enakan nih ngobrol di sini makanya nih. Oke, nanti sampai di episode selanjutnya kita. Terima kasih banyak Pak Suran mau di Bang Adil. interogasi lah mau kita sharing sama kita ya kan. Jadi Kita akan ketemu lagi lah ya. Iya. Di episode selanjutnya di Kosan Ngobrol Santai bareng Ibnu Murni dan Ivan Bopeng. dadah.